syukur. Kami mau siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengasihi kami dan yang menyelamatkan kami, kami berikan pujian dan persembahan kami hanya bagi Tuhan. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Kita kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa di sini yang merasa tidak diberkati sama Tuhan, angkat tangan. Oh, puji Tuhan. Berarti kita semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Siap. Saya berikan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara dikasih yang mungkin baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di sini. Bisa lambaikan tangan. Bisa lambaikan tangan. Haleluya. Oke, berikan salam. Selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua keluarga di dalam kerajaan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan yang mempesona. Amin. Yesus Tuhan yang mempesona. Katakan kau buktikan kasih-Mu.
Puji Tuhan. Haleluya. Tahan. Dimuliakan nama Tuhan. Dengarkanlah.
Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah hidup kami Tuhan, setelah kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan dalam ibadah raya kami hari ini. Bapa, kuduskan setiap persembahan kami kepadamu. Terima setiap pujian, penyembahan kami, pengagungan kami. Tuhan, Engkau layak kami agungkan, Engkau layak kami muliakan, Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami besarkan, sebab Engkau segala-galanya dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena itu kami senantiasa dan selalu butuh Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saatnya kami mau dengar firman-Mu, mari Tuhan berbicara bagi kami semua. Tetap kami ada dalam pengurapan-Mu Allah Roh Kudus, agar setiap kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur serta sambut firman Tuhan. Haleluya. Yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Gereja gedung kita kalau sudah jadi, tadi Komsel Galilea memberikan inspirasi buat saya. Sebulan sekali kita ibadah etnis. Haleluya. Amin. Jadi sebulan sekali ibadah etnis, karena kita kan dari berbagai etnis. Haleluya. Jadi di bulan pertama ibadah itu dari Papua, dipimpin oleh Mama Vera. Haleluya. Sebulan sekali. Jadi ibadah etnis berikut Batak, dipimpin oleh Pak Pasaribu. Haleluya. Haleluya. Ada yang mustahil begitu. Kapolda hanya pimpin ibadah, masa Pak Pasaribu tidak? Haleluya. Kapolda saja saya undang datang pimpin ibadah. Dan waktu dia mau pimpin ibadah, dia tunduk di mimbar, saya dan Tuhan. Seorang jenderal, tapi pada akhirnya memang keadaan mustahil bagi Tuhan. Dan memang apalah hidup ini saudara, semua karena Tuhan. Haleluya. Jadi saya terinspirasi, tapi nanti gedung baru jadi dulu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan itu saya yakin bisa memberkati kita semua. Sehingga akan terjadi penginjilan besar-besaran. Batak menginjil orang Batak, Papua menginjil orang Papua, Toraja menginjil orang Toraja. Amin. Haleluya. Karena memang kita harus penuhi gedung baru itu saudara. Ya, bikin gedung besar, kita harus penuhi. Siapa yang harus penuhi? Ya kita sudah. Ya, bukan orang lain. Amin saudara. Haleluya. Puji namanya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan lagi hari ini, ya. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ya. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. Sekali lagi 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 15. Tadi malam saya pimpin ibadah pelantikan pengurus kerukunan keluarga Sulawesi Utara KKSU di Hotel Beladri, dihadiri oleh 2 pejabat wali kota dan pejabat Kabupaten Maibrat. Haleluya. Saya dipercaya, dimandat untuk pimpin ibadah. Puji Tuhan. Dan saya juga sudah masuk dalam pengurus itu, ya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lihat firman Tuhan 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 15. Karena ini satu ayat, ya. Kita baca secara bersama-sama ayatnya yang ke-15. Pada hitungan yang ketiga kita baca 1, 2, 3.
Haleluya. Saudara perhatikan, saya baca sekali, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Itu yang menjadi tema khotbah saya di pagi hari ini. Perhatikan, Paulus memberikan surat kepada Timotius untuk disampaikan kepada orang-orang percaya kala itu, dan termasuk saudara dan saya juga pada saat ini. Dikatakan firman Tuhan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya, Paulus dan Timotius punya satu kerinduan kepada setiap orang percaya, setiap anak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita berusaha menjadi orang yang layak di hadapan Allah. Haleluya. Kenapa saudara kita harus menjadi layak di hadapan Allah? Kenapa saudara? Karena Paulus tahu betul, Timotius tahu betul, ketika umat Tuhan, ketika anak Tuhan, ketika orang percaya menjadi layak di hadapan Tuhan, maka dapat dipastikan semua pergumulan pasti akan menjadi ringan. Amin. Haleluya. Pengalaman Paulus, kalau saudara perhatikan pengalaman Paulus, berapa kali dia didera, dia berapa kali dicambuk, berapa kali dipukul, berapa kali saudara ada dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang menjadi luar biasa, Paulus tidak pernah menjadi lemah dengan semua pergumulan itu. Kenapa? Karena Paulus berusaha untuk layak di hadapan Allah. Kalau saudara dan saya layak di hadapan Tuhan, maka semua akan jadi ringan. Berat kenapa? Menghadapi pergumulan karena kita belum layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena itu penting bagi saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Alkitab mengajarkan kita supaya usahakan. Kata usaha itu kata kerja. Ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu. Amin. Usahakanlah supaya engkau layak. Bilang ke kanan saudara, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Usaha, tidak main-main saudara, ya. Haleluya. Kalau ada yang bilang usaha tapi berat, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa perintah-perintah Tuhan itu berat. Amin. Jelas dalam surat Yakobus berkata, ya, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan perintah-perintahku, dan perintahku tidak berat. Haleluya. Jadi perhatikan kalimat dalam kitab surat Yakobus, ya, jika engkau mengasihi aku, lakukanlah perintah-perintahku, dan perintah-perintahku tidak berat. Poin yang harus kita ambil, kenapa Alkitab bilang bahwa perintah-perintah Allah itu tidak berat, ya? Karena kalimat pertama ada kata jika engkau apa? Mengasihi, dasar kasih, dasar cinta, maka semua yang berat akan jadi ringan. Haleluya. Kalau Anda melakukan sesuatu perintah, dasarnya sudah cinta, maka pasti akan ringan. Kenapa berat? Karena dasarnya tidak cinta. Haleluya. Dulu waktu saya cinta Ibu Gembala, oh, haleluya, semua jadi ringan. Haleluya. 1 minggu rasa 1 hari. Haleluya. Kalau dasar cinta, wah, Anda dasar cinta itu, haleluya. Apa yang berat? Makanya Alkitab bilang perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Kenapa dia bilang tidak berat? Karena kalimat pertama dia bilang jika kamu mengasihi aku. Kalau kita cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, ringan. Haleluya. Makanya Alkitab bilang usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Usahakan supaya kita layak di hadapan Allah. Saya belum masuk ke poinnya, tapi kenapa Timotius, kenapa Paulus menulis ini?
supaya kita layak. Memang saudara, kita harus layak di hadapan Tuhan. Alasannya yang saya temukan saudara, karena kalau orang layak di hadapan Tuhan, maka saya pastikan Anda tidak bergumul sendiri, Anda tidak kerja sendiri, karena Allah pasti akan campur tangan dan turun tangan di dalam. Bangun gedung gereja yang besar, kalau kita tidak layak di hadapan Tuhan, siapa yang membantu? Amin. Haleluya. Kita sudah mau masuk lantai ketiga, butuh besi dan butuh bondek dan butuh apa lagi? Saya tidak enak telepon ongkor, saya WA dia. Lalu dia bilang, Pak Pendeta, sudah di bagian mana bangunannya? Saya bilang sudah mau masuk lantai 3. Sekarang catat kebutuhan besi dan bondek lantai 3. Saya kasih tahu 268 besi ulir, kemudian 185 besi 10, kemudian bondek ukuran 6 meter 36 dan ukuran 5 meter 20 sekian. Dan sekarang sementara dalam perjalanan. Amin saudara. Kalau kita tidak layak, akan jadi berat. Karena itu Paulus bilang kepada Timotius, dan Timotius menyampaikan kepada orang percaya, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Pertanyaan buat kita saudara, bagaimana atau apa saja usaha kita agar kita jadi layak? Itu persoalan. Ini yang menjadi pertanyaan. Apa saja usaha kita agar kita menjadi layak di hadapan Tuhan? Sebab kalau layak di hadapan Tuhan, ya, semua akan jadi ringan. Amin saudara. Kenapa? Karena kita tidak kerja sendiri saudara. Kalau kita layak di hadapan Tuhan, kita tidak kerja sendiri. Pasti Tuhan bela habis-habisan. Tapi kalau kita tidak layak di hadapan Tuhan, pengalaman Paulus memang berat. Haleluya. Nah, apa saja yang menjadi usaha kita supaya kita masuk kategori orang yang layak di hadapan Tuhan? Yang pertama, saya catat di sini, tunduk dan taat pada otoritas Tuhan Allah. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, untuk kita menjadi layak di hadapan Tuhan, saya catat di sini, tunduk dan taat pada otoritas Tuhan. Haleluya. Tidak ada cara lain untuk kita bisa menjadi layak di hadapan Tuhan. Kita harus tunduk dan taat kepada otoritas Tuhan, kepada Tuhan yang pemilik hidup ini, saudara. Jadi tunduk taat saja kepada Tuhan. Haleluya. Kalau kita tidak taat, kita tidak tunduk pada Tuhan, sulit untuk kita jadi kategori orang yang layak di hadapan Tuhan. Ya. Saudara mau tunduk dan taat pada Tuhan, amin? Haleluya. Tunduk dan taat pada Tuhan. Kalau Tuhan bicara A, kita tunduk taat saja A. Amin. Tuhan bilang B, kita B saja. Tuhan bilang C, kita C saja. Itu namanya salah satu usaha untuk kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Jangan Tuhan bilang A, kita bikin B. Tuhan jelas, ya. Kalau hubungan rumah tangga keluarga jelas. Dikatakan firman Tuhan, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Ikut saja. Haleluya. Istri-istri ikut saja. Ini soal rumah tangga, ikut saja. Ini namanya kita mau berusaha untuk jadi layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Ikut saja. Jangan Alkitab bilang, hai istri, tunduklah kepada suami. Istri tidak tunduk. Haleluya. Istri bukan tunduk tapi tanduk. Nah, ini bahaya. Jangan jadi istri ya suka tanduk. Ya.
Istri juga di Alkitab bilang penolong, bukan penodong. Cepat, sultan sekali, cepat. Itu penodong. Di tanggal berapa ini? Cepat, stop. Jangan. Haleluya. Jadi tapi ini istri-istri yang saya sebut ini bukan istri-istri di sini. Haleluya. Istri-istri di jauh sana. Ya. Suami juga, Alkitab bilang, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Suami-suami juga dengar, kasihilah istrimu. Salah satu sifat perempuan itu adalah perasaannya tinggi sekali. Ya. Kalau laki-laki itu bermain otak, perempuan bermain perasaan. Jadi bayangkan kalau suami bikin perasaannya tergores, aduh. Perempuan itu perasaannya terlalu sensitif. Ya. Jadi suami, kasihilah istrimu. Jadi suami-suami juga harus kasih istri. Ya. Jaga perasaan mereka, ikuti maunya, tapi jangan juga berlebihan. Ya, ikuti maunya. Ya, sayangi dia. Istri paling senang kalau dibelai-belai. Ya, duduk sama-sama sambil ngomong, pegang rambutnya. Ya. Haleluya. Di mana? Kayaknya ini sudah di surga ini. Haleluya. Paling tidak istri itu nyaman di dekat suami. Jangan sampai istri itu tidak pernah nyaman dekat suami. Jangan sampai, saudara, Anda tidak sedang tunduk dan taat pada otoritas Tuhan, di mana tujuan kita untuk berusaha menjadi layak di hadapan Tuhan. Saya harap kehadiran suami di hadapan istri itu istri nyaman. Sebaliknya, adanya istri itu suami nyaman. Anak-anak nyaman dengan orang tua. Orang tua juga nyaman dengan anak. Amin. Itu baru satu sisi, saudara. Belum yang lain. Kalau saya akan gali lebih dalam lagi, saudara, terkait dengan apa saja sih usaha kita untuk kita bisa menjadi layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena dengar baik, kalau kita layak di hadapan Tuhan, maka segala sesuatu akan menjadi ringan menjalani hidup ini. Kenapa? Karena Allah ada di pihak kita. Haleluya. Jadi yang pertama itu, Bapak Ibu Saudara, usaha pertama untuk kita bisa menjadi layak, karena kata firman Tuhan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Yang pertama kita harus tunduk dan taat pada otoritas Tuhan. Apa yang Tuhan bilang, mari kita tunduk. Semuanya ada di dalam firman Tuhan. Haleluya. Coba kita lihat, ini sekilas saja saya bagi buat kita dalam Keluaran pasalnya yang ke-20, karena hampir semua sudah terangkum dalam surat ini, dalam kitab ini. Keluaran pasal 20, coba kita lihat Keluaran pasal 20, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara tahu Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-3 sampai dengan 17 itu berbicara soal ini yang saya katakan tunduk pada otoritas Tuhan. Itu berbicara soal apa? Soal hukum Tuhan. Amin. Ini undang-undang yang Tuhan Allah sendiri turunkan kepada Musa buat bangsa Israel, termasuk saudara dan saya. Kita ini kan bangsa Israel perjanjian baru, kata Paulus. Amin. Haleluya. Coba perhatikan saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Ayatnya yang ketiga dimulai. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Menerjemahkan jangan ada Allah lain di hadapanmu. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu satu-satunya Allah. Yesus itu satu-satunya Allah dalam hidup saudara dan saya.
Tidak boleh ada yang lain. Jangan sampai saudara jadikan jabatan itu menjadi Tuhanmu, sehingga segala-galanya jabatan itu nomor satu. Jangan jadikan harta kekayaan itu Allah lain daripada Tuhan yang harus kita sembah. Jangan jadikan akumu, kesombonganmu itu melebihi Allah kita. Dan itu bisa jadi Allah. Haleluya. Itu tidak boleh. Ini namanya kita mau tunduk dan taat pada Tuhan. Allah itu cuma Tuhan. Satu-satunya. Haleluya. Yang berikut dikatakan setelah itu apa? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan bikin. Saudara, bukan tidak boleh ada patung di rumah. Boleh ada patung biasa. Tapi yang tidak boleh itu saudara bikin patung, beli patung di rumah, baru setiap Jumat malam. Setiap Jumat malam atau malam minggu, karena besok hari minggu jadi kita. Habis itu cium dia kepala. Itu penyembahan. Jangan. Haleluya. Kalau ada yang begitu, itu keliru besar. Haleluya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyerupai apapun, menyerupai Tuhan Yesus kah? Menyerupai Ave Maria. Jangan. Boleh, tapi yang tidak boleh itu kita. Bagian terakhir dikatakan apa? Apapun yang ada di langit dan bumi atau yang ada di atau yang ada di dalam air di bawah bumi, tak boleh, saudara. Harus kita sembah, beri penghormatan. Apa itu? Itu cuma patung, saudara. Jadi tidak boleh. Selanjutnya dikatakan apa? Ini yang kedua. Yang ketiga, ini empat hukum itu. Pertama 1, 2, 3, 4 hubungan manusia dengan Tuhan. 6 terakhir itu vertikal, hubungan manusia dengan manusia. Habis ini apa? Yang ketiga, coba selanjutnya. Ini penjelasannya, jangan sujud menyembah ya. Terus ya, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Haleluya. Jangan sebut Tuhan Allah dengan sembarangan. Keseleo sedikit, jatuh sedikit, Yesus. Dari Yesus. Haleluya. Jalan-jalan, kaki tersebut, Yesus. Makanya karena Anda keseringan Yesus, waktu Anda sakit berdoa minta Yesus pikir tidak, dia biasa saja. Karena keseringan. Sedangkan nama Yesus nama yang kudus dan berkuasa. Kalau Anda sembarangan, waktu Anda sungguh-sungguh Tuhan pikir Anda main-main. Karena apa-apa sedikit Yesus, apa-apa sedikit Yesus. Pas Anda sakit berdoa Yesus, biar main-main. Jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Amin, saudara. Ini bagian usaha untuk kita layak di hadapan Tuhan, yang kadang-kadang tanpa kita sadar, tanpa kita pikir bahwa itu hal yang biasa, padahal itu hal yang penting sekali dalam kaitan kita usaha untuk menjadi layak di hadapan Tuhan. Selanjutnya ayat berapa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ini penting sekali. Jangan sampai saudara cuma gara-gara cucian pakaian, gara-gara baku tak salah di rumah, lalu hari Minggu tidak beribadah. Kenapa tidak ibadah? Dia bikin spok. Anak saya bikin spok, suami bikin spok, istri bikin spok, apa-apa. Haleluya. Mau spokkah? Tetap kau harus tahu setiap hari Minggu saya harus beribadah kepada Tuhan. Itu bagian daripada usaha tunduk dan taat pada otoritas Tuhan. Tidak ada alasan. Bapak mau lapar kah? Kenapa tidak ibadah?
Saya terlambat kasih makan babi. Haleluya. Memangnya kalau saudara tidak kasih makan dia langsung mati kan? Tidak mungkin mati. Paling dia menangis. Tapi tidak akan mati. Dan Anda mendahulukan itu ibadah. Amin. Pisan paha. Luar biasa saudara. Jadi saudara, setiap hari Sabtu saudara sudah siap harus dikuduskan hari. Makanya kita dikasih Tuhan hikmat, sehingga hikmat itu menjadikan kita tidak punya alasan untuk tidak menguduskan hari Minggu. Untuk apa Tuhan kasih kita hikmat? Kita yang atur jam, bukan jam yang atur kita. Kita yang atur waktu, bukan waktu yang atur kita. Ini usaha supaya kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Hari Sabat kita itu yang kita kuduskan untuk hari Minggu. Ingat, tidak ada alasan. Kecuali Anda mungkin di atas pesawat pas hari Minggu kan, itu memang tidak bisa ke gereja, iya kan? Atau sakit berat. Kalau cuma asap muka kecil-kecil, datang gereja. Haleluya. Kalau cuma sakit kecil-kecil saja, bagian dari kita tunduk dan taat pada otoritas Tuhan. Haleluya. Selanjutnya apa lagi? Nah itu sudah 4, itu hubungan horizontal antara manusia dan Allah. Dan 6 selanjutnya itu apa? Sesama vertikal, sesama manusia. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Anak-anak dengan anak-anak muda. Engkau yang sudah menikah tapi masih ada orang tua, ini berlaku buat kita, buat Anda. Jangan keras, saya sudah menikah, saya sudah anak, tidak hubungan lagi dengan orang tua. Itu Anda bisa dapat murka Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umur. Kita mau berpanjang, amin. Mau berpanjang, amin. Hormati. Haleluya. Saya tidak perlu kaji, saya tidak perlu jelaskan panjang lebar soal hormati. Tapi paling tidak kata hormati itu membuat orang tua itu senang dengan kita. Amin. Jangan orang tua sakit hati dengan kita. Itu bagian yang kita tidak hormat. Hormat itu ya garis besarnya itu bagaimana orang tua itu senang dengan kita. Di mana-mana dia cerita, wah anak saya itu Pak El itu luar biasa. Itu. Anak mantu saya itu, itu namanya. Tapi jangan sampai orang tua bilang, anak mantu ini tidak berguna, anak yang bungsu ini tidak berguna, anak yang tua ini tidak berguna. Itu berarti kita tidak hormat. Haleluya. Dengar anak-anak, hormati orang tua. Amin. Anak-anak yang masih ada orang tua, mas juga sebut anak. Ini bagian usaha untuk layak di hadapan Tuhan, di mana kita harus tunduk dan taat pada otoritas Tuhan. Menyangkut hubungan vertikal. Pertama, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di sini tidak bilang di tanah Manado. Di sini tidak bilang hormatilah di tanah Toraja, tidak. Tapi cuma dibilang di tanah yang diberikan Tuhan. Jadi kalau saudara ada di Papua, ini tanah yang diberikan Tuhan buat saudara dan saya. Amin. Tidak dibilang di tanah Marcella, Maluku Utara, tidak. Di mana kita ada, di situ tanah yang Tuhan berikan, di mana kita harus berusaha untuk memajukan tanah di mana Tuhan berikan kepada kita. Kaitannya dengan tanah itu dalam Yeremia dikatakan begini, ya,
Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu berada. Dan berdoalah untuk kesejahteraan kota itu, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan. Kaitannya dengan ini, kita memang di mana yang Tuhan berikan, kita berusaha berdoa, membangun, memberikan kontribusi yang baik, yang positif di tempat di mana Tuhan berikan. Haleluya. Tunduk dan taat pada otoritas Tuhan. Ini dia usaha kita. Hormatilah orang tua. Kalau ada anak ya yang tidak tunduk dan taat, akhir-akhir ini banyak anak-anak yang terlibat di gereja itu, kalau di gereja itu tunduk dan taat. Mau suruh apa saja siap papi. Kau tolong menyapu siap. Kau angkat sampah siap. Dia di belakang bersungut-sungut. Tapi kalau di rumah orang tuanya lapor, aduh, pupa malas apa, itu tidak bagus. Haleluya. Artinya kalau kau rajin di gereja, kau cuma cari muka di saya, tapi kau tidak cari muka di Tuhan. Kita itu harus cari muka di Tuhan. Kita harus tunjukkan sama Tuhan bahwa saya ini rajin, anak-anak muda dengan saya. Haleluya. Itu bagian daripada Anda hormat kepada orang tua. Dan lanjut umur panjang. Anak-anak muda mau umur panjang, amin? Amin. Jangan orang tua suruh lain, Anda bikin yang lain. Orang tua bicara 5, dia bicara 100. Banyak anak-anak sekarang. Orang tua baru bicara 5, dia sudah bicara 100. Dasar orang tua, oh itu orang tua itu. Ini bukan zamannya ini. Firman Tuhan itu berlaku kekekalan. Amin. Firman Tuhan ini bukan berlaku. Zaman berubah, firman Tuhan tetap berlaku. Jangan sampai anak muda bilang sekarang zaman lain, dulu zaman lain. Alkitab dulu, sekarang dan selamanya tidak pernah berubah. Haleluya. Jadi anak-anak kita harus hormati. Salah satu cara menghormati orang tua, mereka merasa bangga, senang dengan kita. Itu sudah cukup, sudah. Haleluya. Jangan nanti mati, kau potong kerbau, utang lagi, pinjam, tapi sudah mati. Itu bukan menghormati. Kita harus menghormati orang semasa hidup. Haleluya. Karena kalau mati dia tidak akan rasa kupu kerbau itu. Ada orang mati makan kerbau kan? Tidak ada. Karena dia hidup, hormati dia. Sekarang ini cepat pulang gereja, pergi di sana beli apel. Kemarin saya bawa makan mama dan papa hari Minggu yang lalu. Dosu marah-marah di jalan. Tidak ada rumah makan dekat, Pak. Sampai pergi jauh-jauh. Ya, saya biar saja namanya orang tua. Tapi itu saya kasih makan. Dan dia bilang gini, ini baru betul-betul. Coba, saya hatinya, terima kasih. Baru itu, ini baru namanya makan. Sedap sekali. Saya tanya, bagaimana mama enak? Aduh, ini baru enak ini. Haleluya. Artinya dengan orang tua berkata begitu, itu bagian dari hormat kita kepada orang tua. Meskipun hanya orang tua mantu, karena orang tua kan sudah tidak ada. Haleluya. Begitu. Tapi awalnya marah-marah dulu, karena terlalu jauh. Tidak ada rumah makan yang enak di Kampung Baru kan? Sampai di rumah tidak ada. Saya bilang jalan saja. Haleluya. Hormati orang tua. Saudara tidak perlu bangun pagi, Bapak hormat. Tidak begitu. Itu dari jauh lagi, Mama hormat. Bukan itu maksudnya.
sudah bikin senang orang tua kandungmu ataukah orang tua mantu, itu hormat. Haleluya. Bukan tiap pagi berdiri depan pintu, keluar dari kamar, Papa. Bukan itu. Ya, hormat yang dimaksud bagaimana orang tua itu merasa senang dan bangga adanya kau sebagai anak. Itu namanya hormat. Amin. Jangan somati baru. Bapak tenang sih. 3 kerbau. Kau kasih 100 kerbau. Kalaupun dia ada perasaan dia kasihan, saya sudah bisa makan baru kau kasih 100 kerbau. Selagi hidup kita hormati. Amin. Begitu. Jangan somati utang sana utang sini. Haleluya. Kalau ada, puji Tuhan. Kalau ada, ingat ya. Kalau ada, puji Tuhan. Tapi kalau tidak ada, ya jangan. Dan berterus terang. Tapi jangan tipu-tipu. Ada bagus? Tidak ada. Ada kan yang begitu, tipu-tipu saja. Dia kerja. Tapi kalau ditanya, ada? Tidak ada. Itu tidak boleh. Kalau ada, bilang ada. Kalau tidak ada, bilang tidak ada. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Selebihnya dari setan. Selebihnya dari setan. Haleluya. Makanya saya kalau Bapak bilang, Mama bilang, begini, tahun depan begini. Siap. Siap saja. Kalau nggak siap, mata mama bisa kabur ulang. Mama senang, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Yang berikut, terus ini kaitannya dengan sesama. Jangan apa? Membunuh. Membunuh. Bagian daripada usaha kita untuk menjadi layak di hadapan Tuhan. Membunuh di sini, saudara, bukan bunuh secara terang-terangan menghilangkan nyawa orang. Tapi Alkitab berkata benci saudara saja itu sudah sama dengan membunuh. Apalagi meninggalkan saudara. Saudaramu lagi pendeta, punya jemaat, punya gereja, terus Anda mencari gereja lain. Itu bagian daripada Anda masuk kategori tidak mau. Ini hubungan sama. Haleluya. Tidak boleh. Anda masuk kategori membunuh, cepat lambat Anda akan dapat ganjarannya. Yang selanjutnya, jangan berzina. Ya. Cukup satu istri, cukup satu suami. Amin. Haleluya. Kita cuma bisa dipisahkan karena maut. Haleluya. Kalau maut, ya mau tidak mau. Haleluya. Kemudian jangan mencuri. Mencuri. Tidak boleh mencuri. Haleluya. Kadang-kadang saya dapat informasi, ya, ada majelis gereja itu mencuri uang persembahan. Itu uang dia pakai banyak. Kalau 1.000, 2.000, pas dapat 50.000, majelis gereja bisa curi uang persembahan model begitu, isi di haleluya. Itu mencuri, tidak boleh. Haleluya. Makanya saya ajarkan kepada kita semua, hati-hati dengan uang gereja. Ya, kau ambil kecil uang gereja, tapi ganjarannya itu bahaya. Bahaya. Makanya bendahara-bendahara di gereja saya bilang hati-hati. Anda sedang pegang bukan uang apa, tapi uangnya Tuhan, saudara. Anda salah sedikit akibatnya. Saya sudah lihat, sudah perhatikan, saudara, ya.
Saya sudah perhatikan bendara-bendara yang pegang uang karena mereka tidak hati-hati. Hancur. Karena ini uangnya Tuhan. Saya lebih mending saya rugi daripada uang gereja yang rugi. Haleluya. Saya pernah nombok uang gereja karena kesalahan bendara. Kesalahan bendara, tapi karena bendara saya angkat, saya yang tanggung. Berapa? Kurangnya berapa? Kurangnya sekian. Ya, Pak Martin. Termasuk Pak Martin juga. Saya ambil keputusan, saya bilang, kalau uangnya kurang sekian juta, maka ini tanggung jawab majelis. Saya sekian, Pak Martin berapa? Sekian. Kita tutup. Haleluya. Tidak boleh. Apalagi kita mencuri. Haleluya. Yang berikut saudara, jangan mengucapkan apa? Saksi dusta. Kita tidak boleh. Orang tukang kebualan. Saksi dusta tidak boleh. Kebualan sana sini. Cerita apa adanya. Haleluya. Kenapa kita tidak boleh bersaksi dusta? Kenapa kita tidak boleh bohong? Ya, tidak boleh. Karena dengar baik, saudara. Salah satu kunci kita bisa hidup di mana-mana itu kepercayaan. Haleluya. Kalau Anda sudah dipercaya, Anda tidak susah kemanapun Anda pergi. Anak-anak muda dengar baik. Ya. Modal kita hidup itu dimanapun kita berada, cuma modal percaya. Kalau kita sudah bisa dipercaya, Bapak Ibu, hidup sudah. Ya. Saya punya modal cuma orang percaya. Saya bukan tipe pendeta yang duduk di kantor bupati, duduk di kantor gubernur, duduk di kantor wali kota. Anda boleh cek. Lalu duduk sambil tunggu kapan bupati keluar, kapan wali kota keluar, kapan gubernur keluar. Banyak hamba Tuhan yang model itu. Ya. Dan hamba Tuhan model begitu kalau bicara firman, dia tidak bisa keras sama pejabat. Kenapa? Karena pejabat sungguh. Haleluya. Saya banyak kenal orang kaya. Saya pemasyarakat satu nama Wen Sompi. Itu cukup kaya di Sorong. Kenal baik. Tadi malam dia minta saya pimpin di mana, tapi saya tidak pernah dekat-dekat baru. Foto. Karena prinsip saya hidup dari Tuhan. Bukan karena dekat dengan orang kaya, dekat dengan pejabat. Haleluya. Banyak hamba Tuhan yang model begitu, saudara. Sampai lapor ke saya. Dulu waktu menjabat, semua hamba Tuhan dekat. Pendeta dekat waktu jadi pejabat. Begitu sudah tidak jadi pejabat, baru lapor ke saya, aduh Pak pendeta ini A, B, C, D, sekarang dong kasih tinggal kami. Haleluya. Salah satu yang melapor saya itu waktu Bapak masih menjabat, semua datang berdoa. Kami belum tidur, dong sudah pagi. Hanya untuk berdoa. Tapi setelah Bapak sudah tidur, tidak ada lagi. Makanya waktu dengar saya, dia lihat saya, dia bilang, pendeta, ada Pak pendeta yang tidak pernah ke rumah. Saya bilang, karena saya hidup dari Tuhan. Saya bukan hidup dari manusia. Haleluya. Haleluya. Saya makanya saya paling marah kalau ada bilang Pak Pendeta Gimon itu cuma dekat dengan orang kaya saja. Orang yang bukan kaya katanya tidak. Wah, tidak ada itu. Ya, saya tidak mendekat di pejabat. Kalau pejabat mau bantu ya saya terima.
Tapi kalau saya mau ngemis-ngemis, tidak. Karena saya punya Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi modal kita itu cuma dipercaya orang aman. Saya dibantu orang sana sini itu karena dia percaya saya. Haleluya. Dan yang selanjutnya, ya apalagi? Oh itu terakhir ya. Terakhir, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledai dan lain-lain. Pokoknya hilangkan itu keinginan. Karena keinginan menurut surat Petrus itu hanya mendatangkan malapetaka. Haleluya. Nggak usah. Jangan rasa ingin. Ya, ingin rumah orang, lihat orang berumah orang. Haleluya. Jangan mengingini. Syukuri apa yang ada. Amin. Apa yang ada pada saudara, syukuri. Nggak usah kita mau ada keinginan. Keinginan itu merusak saudara. Jadi kalau saudara keinginan itu sama dengan Anda minum racun sendiri. Tidak boleh. Syukuri apa yang Tuhan percayakan, berkat yang Tuhan berikan itu disyukuri saja. Haleluya. Sebab orang kalau keinginan itu dia lama-lama akan muncul, timbul iri hati. Karena kalau dia ingin sesuatu tidak tercapai, dia akan iri hati, dan itu bahaya. Iri hati mulai muncul pikiran-pikiran yang negatif, ya akhirnya membunuh diri sendiri. Itu tidak boleh. Nah ini bagian daripada kita berusaha supaya layak di hadapan Tuhan. Amin saudara. Anda bisa terjemahkan lebih jauh lagi. Haleluya. Itu yang pertama. Jadi usaha kita agar kita layak di hadapan Tuhan. Yang pertama, tunduk dan taat pada otoritas Tuhan. Tunduk dan taat pada otoritas Tuhan itu artinya tadi, ya, semua yang Tuhan perintahkan mari kita lakukan. Ya. Dan perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Kalau dasarnya kita mengasihi, dasarnya kita cinta. Haleluya. Yang kedua, usaha yang kedua agar kita layak di hadapan Tuhan, menaruh keyakinan pada Tuhan yang kita percayai. Dengan baik Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, menaruh keyakinan pada Tuhan yang kita percayai. Jadi Anda harus yakin pada apa yang Anda percaya. Kebanyakan kita mengaku orang Kristen, kebanyakan kita mengaku anak Tuhan, tapi tidak pernah yakin pada kuasa Tuhan. Ini yang seringkali terjadi. Dan Tuhan sangat tersinggung. Abraham, Musa pernah melakukan itu. Musa pernah datang sama Firaun. Tuhan bilang Musa, pergi kepada Firaun dan katakanlah engkau sudah ditunjuk untuk memimpin bangsa Israel ini keluar. Musa bilang apa? Tuhan, tapi saya ini tidak bisa bicara dengan segala dalil yang disampaikan oleh Musa. Tuhan bilang apa sama dia? Musa, kau dengar yang bikin kau pemulut itu siapa? Kita kadang-kadang tidak percaya pada apa yang kita tidak yakin pada apa yang kita percaya. Haleluya. Hanya kita mengaku orang percaya, tapi tidak pernah yakin apa yang dia percaya. Dengar baik saudara, kita itu hidup karena percaya. Kita bisa sukses, berhasil cuma percaya. Dan bahkan kita diberkati karena percaya. Percaya. Amin. Masa kita sudah yakin, kita sudah percaya baru kita tidak yakin apa yang kita percaya. Itu yang keliru besar, saudara. Bahkan Alkitab berkata, manusia hidup oleh karena percaya. Haleluya. Coba mari kita yakin, saudara. Jadi orang percaya, yakin pada apa yang kita percayai. Kebanyakan orang percaya tidak pernah yakin. Tuhan, sembuhkanlah anakku. Amin. Anaknya kan tidak langsung sembuh, dia, aduh kenapa tidak sembuh. Akhirnya, kasih keluar kartu KIS.
cari rumah sakit. Apa-apa rumah sakit, apa-apa rumah sakit. Bapak Ibu Saudara, saya dan anak-anak saya jarang sekali. Dong sakit itu tidak langsung lari ke rumah sakit. Mereka dari kecil bukan tidak pernah sakit, sakit. Apalagi Vela itu sedikit-sedikit sakit dari kecil, tapi tidak pernah masuk rumah sakit. Nanti dia masuk rumah sakit setelah dia Manado waktu dia kuliah. Haleluya. Tapi selama dari kecil sakit, tapi tidak pernah masuk rumah sakit. Haleluya. Kenapa? Karena saya yakin betul yang saya percaya Tuhan, Dia sumber kesembuhan. Saya yakin betul bahwa saya percaya pada Yesus, pemegang dan penguasa tunggal dalam hidup ini. Dia tidak akan pernah membiarkan. Yakin saudara pada apa yang kita percaya. Itu upaya, usaha untuk kita layak di hadapan Tuhan. Tuhan bangga, Tuhan senang, dan kita layak di hadapan Tuhan kalau Anda percaya Dia, Anda yakin Dia. Sebaliknya Dia akan tersinggung kalau Anda cuma sekedar jadi orang percaya tidak yakin, saudara. Bisa saja dia geleng-geleng kepala, kasihan ini, Ander ini, kasihan. Dia sudah percaya untuk dapatkan si A menjadi pasangannya, tapi dia tidak yakin. Takut orang tuanya, takut tantangannya, kasihan. Tuhan geleng-geleng kepala. Ya, akhirnya terdapat. Haleluya. Yakin karena percaya Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Dia yang mengatur dan mengendalikan. Orang tua dia potete moyang, dia yang atur dia hati. Waktu saya datang menghadap, Roh Kudus menjamah hati. Orang tua ini, welcome to my family. Anderson Rama. Sudah. Lapor saya berkati di sini. Haleluya. Begitu juga Jovan, yakin pada apa yang Anda percaya. Jangan maju, mundur, maju, mundur. Haleluya. Kalau Yohanes tunggu di doa puasa dan dicari Siti Maria. Yohanes berdoa puasa di gereja, tunggu berkopi kejar-kejar itu Amina. Padahal kita bilang ya tidak boleh ya. Novela juga. Markus berdoa di doa puasa baru bicara yang Abdullah. Saya bilang, kau kasih ultimatum. Tidak ada cerita. Haleluya. Karena kita mau jadi layak di hadapan Tuhan. Amin. Harus yakin pada apa yang kita percaya. Haleluya. Masa kita percaya bahwa kita tidak yakin? Itu Anda membuat yang Anda percaya itu tersinggung, saudara. Haleluya. Yakin. Begitu juga yang punya usaha-usaha. Percaya, Anda percaya, yakin usahamu pasti berhasil. Haleluya. Usahamu pasti sukses. Yakin. Anda sudah taruh kepercayaan kepada Tuhan. Dan Anda sudah masuk kategori orang percaya. Ngaku orang percaya. Harus yakin apa yang saya percaya. Tuhan yang saya sembah, Dia sanggup mengubah segala sesuatu. Kutuk Dia bisa rubah menjadi berkat. Gagal Dia rubah jadi keberhasilan. Yakin itu. Haleluya. Dia yang sudah pergi meninggalkan Anda lama, yakin Dia akan kembali. Amin. Amin. Jangan pergi lama baru Anda tidak yakin. Aduh. Yakinlah Dia akan kembali.
begitu. Jangan karena sulama, cari lain sudah. Tidak boleh. Ada orang percaya tapi tidak yakin. Heran saya heran kalau orang percaya terus tidak yakin. Saya heran. Saya khawatir Anda bukan orang percaya. Sebab kalau orang percaya, dia pasti yakin apa yang dia percaya. Haleluya. Saya punya segudang pengalaman. Saya yakin pada apa yang saya percaya. Dan itu terjadi. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya bicara, apa yang keluar dari mulut saya yakin 1000%. Tidak ada keraguan. Karena yang saya tahu, yang saya yakini itu, Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Haleluya. Jadi yang kedua, usaha untuk kita layak di hadapan Tuhan. Yang kedua, menaruh keyakinan pada Tuhan yang kita percaya. Amin saudara. Dan yang ketiga sekaligus yang terakhir, yang saya temukan dari kebenaran firman Tuhan, hidupi. Dari pembacaan firman Tuhan kita, coba kita kembali di dalam pembicaraan. Ya, kalimat terakhir dikatakan begini, ya, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi yang terakhir, usaha kita untuk layak di hadapan Tuhan. Yang terakhir, hidupi kebenaran itu. Haleluya. Jadi kita, kata berterus terang itu, memberitakan itu, kita bagaimana menghidupi kebenaran. Kebenaran apa? Tentunya kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara dan saya hidupi kebenaran itu, Bapak Ibu Saudara, itu enggak main-main, itu luar biasa. Manfaatnya, dampaknya buat saudara dan saya itu dahsyat. Kalau kita hidupi kebenaran itu, dan itu bagian dari usaha kita untuk menjadi layak di hadapan Tuhan. Hidupi kebenaran itu. Kalau saudara dan saya hidupi kebenaran itu, saudara, kita pasti layak. Dan kalau kita hidupi kebenaran itu, waduh, itu luar biasa. Saya kasih ayat terakhir buat saudara, Yesaya 33. Kita baca 2 ayat, 15 dan 16. Multimedia munculkan ini. Yesaya 33 ayatnya 15 dan 16. Ayat 15 itu bicara tentang ciri-ciri orang yang menghidupi kebenaran. Dan ayat 16 itu berbicara soal manfaat dari kita menghidupi kebenaran itu. Perhatikan ayat 15 ini soal ciri-ciri atau ciri-ciri dari orang yang hidup kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran, tadi saya katakan hidupi kebenaran itu pertama berbicara dengan jujur. Itu tidak usah kita bahas, ya. Dan lain-lain itu jelas, ya. Tapi ayatnya yang ke-16, langsung ayat 16. Ini manfaat dari orang yang hidup dalam kebenaran. Dialah seperti orang yang tinggal apa? Aman di tempat-tempat tinggi. Ini manfaat orang yang menghidupi kebenaran itu. Dia akan dia aman di tempat-tempat yang tinggi. Jadi kalau saudara karirnya mau naik-naik aman, jabatanmu aman, karena menghidupi kebenaran. Haleluya. Pekerjaanmu aman, keluargamu, berkatmu, hartamu aman. Terus apa lagi dikatakan? Bentengnya ialah apa? Tubuh di atas bukit batu. Oh, kita ada yang menjaga kita, saudara. Orang yang menghidupi kebenaran itu. Ini manfaatnya. Dan selanjutnya dikatakan apa lagi? Disediakan apa? Rotinya disediakan. Jangan takut soal makan minum. Kalau Anda hidupi kebenaran itu, dikatakan roti disediakan. Disiapkan makanan kita. Jangan takut. Bukan cuma makanan, apalagi? Bayangkan, makanan dan minuman disediakan bagi mereka yang menghidupi kebenaran. Ini manfaat orang yang hidup dalam kebenaran.
sudah layak di hadapan Tuhan karena ini usaha kita, tapi juga efeknya kita akan lihat luar biasa. Amin. Makanya yang ketiga, hidup kebenaran itu usaha kita layak di hadapan Tuhan. Dan kalau kita hidup di kata firman Tuhan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Haleluya. Dia aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit. Haleluya, bukit batu. Artinya kita betul-betul mengalami terjaga betul. Dan selanjutnya dikatakan rotinya disediakan, air minumnya terjaga. Roti sudah disediakan, air minumnya terjaga. Ini orang apa? Orang yang menghidupi kebenaran. Mau hidup dengan kebenaran, amin. Mau hidupi kebenaran, amin. Ini roti disediakan, air minum terjamin. Haleluya. Saya coba membayangkan ini yang roti itu makan, capcay, pokoknya yang cai-cai lah. Disediakan roti tawar, roti manis, roti coklat. Haleluya. Air minum bukan air Tirmas. Ini air yang kelas di atas ini. Haleluya. Amin. Asalkan kita hidup di kebenaran. Haleluya. Anda punya usaha itu bisa, kandang itu bisa isi sampai 100 babi di dalam. Bila perlu rumah bongkar bikin kandang, karena Tuhan siapkan rumah baru. Amin. Haleluya. Rumah baru, rumah bongkar jadi kandang. Tuhan siapkan rumah yang lebih bagus. Haleluya. Yang penting hidup di kebenaran. Saya waktu renungkan firman Tuhan, saya bilang, Tuhan, jadikan saya yang ketiga ini usaha untuk layak di hadapan Tuhan dengan menghidupi kebenaran. 3 hal saya simpulkan firman Tuhan. Usaha untuk menjadi layak di hadapan Tuhan. Yang pertama, tunduk dan taat pada otoritas Tuhan. Tuhan bilang A, Tuhan bilang B. Jangan melawan. Melawan salah. Haleluya. Yang kedua, menaruh keyakinan pada apa yang kita percaya. Kalau Anda mengaku orang percaya dan percaya Tuhan Yesus, yakinlah. Hidup saja oleh iman, oleh percaya. Apalagi cuma berkat, apalagi cuma sukses berhasil. Haleluya. Hidup ini yang tidak bisa diberi oleh siapapun di dunia ini selain Tuhan. Cuma dibilang karena percaya. Apalagi kalau cuma dia embel-embel, haleluya. Hanya cuma kebutuhan sekunder kita di dunia ini, itu kecil bagi Tuhan. Saudara, asal kita menaruh keyakinan atas kepercayaan kita. Dan yang ketiga, hidupi kebenaran. Hidupi kebenaran firman itu. Dan orang yang hidup dengan kebenaran firman Tuhan, dia punya manfaat luar biasa. Luar biasa. Saya baca ayat ini, saya bilang, Tuhan, aman hidup ini kalau kita hidup di kebenaran. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya dijamin. Terus kalau yang sudah begini, Alkitab bilang, terus apanya lagi kita bawa lagu? Mama Vera bilang takut, buat apanya? Khawatir apa lagi? Yang penting hidup di kebenaran. Haleluya. Kenapa? Kalau kita tidak hidup di kebenaran, itu persoalan.
Saya khawatir roti tidak disediakan, air minum tidak terjamin karena tidak hidup kebenaran. Tapi kalau hidup kebenaran, Alkitab ya dan amin.